Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Insyaallah di kesempatan sore hari ini judul dari kajian kita mengenai berkurban, yaitu jangan malas untuk berkorban atau jangan meninggalkan ibadah kurban karena kemalasannya, yang mana di saat ini kita banyak saksikan dari kaum muslimin yang sudah malas menunaikan ibadah kurban atau enggan menyembelihkan hewan kurban. Kalau ditanya apa alasannya, ternyata alasannya singkat saja. Di antaranya adalah bakhil, pelit mengeluarkan hartanya, atau karena memang dia malas menjalankan ibadah dari perintah Allah Jalla wa'ala. Pada kesempatan kali ini kita sebutkan beberapa alasan kenapa seseorang tidak boleh malas menjalankan ibadah kurban, atau mengapa seseorang tidak boleh bakhil atau pelit untuk mengeluarkan hartanya dalam rangka menyembelih hewan kurban karena Allah Jalla wa'ala. Yang pertama, alasannya adalah dikarenakan ibadah kurban merupakan perintah Allah di dalam Al-Quran. Jadi menyembelih hewan kurban, bertakarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembelih hewan kurban, merupakan perintah Allah. Sekarang saja seseorang ketika diperintah oleh manusia, misal seorang suami diperintah istrinya, cepat suaminya menjalankan perintah tersebut. Begitu juga seorang bawahan diperintah oleh atasannya, kita lihat begitu cepat bawahan itu menjalankan perintah bosnya atau atasannya. Dan kalau kita tanya siapa yang memerintahkan untuk berkorban, jawabnya adalah Allah Rabbul Alamin, yang telah menciptakan kehidupan untuknya, yang menciptakan untuknya pasangan, menciptakan untuknya anak-anak, menciptakan seluruh anggota tubuhnya, bahkan yang memberikan nyawa kepadanya. Harusnya manusia itu lebih mudah menjalankan perintah Allah daripada perintah selainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kautsar ayat yang kedua, "Fasalli li rabbika wanhar." Maka dirikanlah salat karena Rabbmu dan jalankanlah ibadah kurban. Jalankanlah ibadah kurban, sembelihlah hewan kurban untuk takarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa'ala. Yang mana menyembelih hewan kurban adalah perintah Allah, dan Allah tidaklah memerintahkan
untuk merugikan manusia. Tidaklah perintah Allah untuk menyulitkan manusia, melainkan perintah Allah bila dijalankan, kebaikannya akan dirasakan oleh manusia itu sendiri. Ini alasan yang pertama, mengapa kita tidak boleh malas atau enggan menjalankan ibadah penyembelihan hewan kurban. Alasan yang kedua adalah menyembelih hewan kurban merupakan bentuk peneladanan atau mengikuti sunnah Nabi Ibrahim alaihi salam, yang mana Nabi Ibrahim adalah Nabi yang menjadi kekasih Allah, yang mana dia dari seluruh manusia yang ada di alam semesta ini, hanya dua yang menjadi kekasih Allah. Yang pertama Nabi Ibrahim alaihi salam, yang kedua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi Ibrahim ini adalah Nabi yang diuji oleh Allah, diuji dengan perintah menyembelih anaknya sendiri, yang mana Allah firmankan dalam Al-Quran dalam surah As-Saffat ayat yang ke-101 sampai ayat ke-107, "Fabasyarnahu bighulamin halim." Maka kami, kata Allah, beri kabar gembira kelahiran anak kepada Ibrahim yang ghulamin halim, yang sangat penyabar. Maka ketika Nabi Ibrahim menanti selama 86 tahun lebih kelahiran seorang anak, maka Allah baru berikan kepadanya seorang anak laki-laki setelah penantian yang panjang 86 tahun lebih. Setelah kelahirannya, Allah menguji Nabi Ibrahim. Menguji Nabi Ibrahim, siapa yang paling dia cintai? Anaknya apakah Allah? Maka Allah uji dia dengan memerintahkan untuk menyembelih anaknya. Bayangkan, ujian Nabi Ibrahim, ujian yang berat. Diperintahkan menyembelih anaknya yang ketika itu umurnya sekitar 13 tahun. Sedang nurut-nurutnya, sedang enak-enaknya diperintah anak tadi, diperintahkan oleh Allah untuk disembelih agar terlihat jelas bagaimana kecintaan Nabi Ibrahim kepada Allah. Dia lebih mencintai anaknya apa mencintai Allah Jalla wa Ala. Maka ternyata seorang Nabi yang kuat tauhidnya mendengar, mentaati perintah Allah untuk menyembelih putranya. Sekarang Allah hanya meminta kepada kita menyembelih seekor kambing, atau menyembelih seekor sapi, atau domba, atau menyembelih seekor onta. Tetapi kita tidak bisa menjalankannya dengan alasan yang berbagai macam, padahal dia mampu untuk menjalankannya. Maka orang yang tidak mau menjalankan ibadah kurban ini dipertanyakan cintanya kepada Allah. Benarkah dia mencintai Allah? Benarkah dia mencintai Allah melebihi hartanya? Benarkah dia mencintai Allah melebihi kekayaannya? Benarkah dia mencintai Allah melebihi cintanya kepada uangnya? Sebagaimana Nabi Ibrahim, benarkah cintanya kepada Allah melebihi cintanya kepada anaknya? Adapun Nabi Ibrahim telah lulus ujian. Maka ketika Nabi Ibrahim lulus ujian, kami pun tidak bermaksud untuk dia memotong leher anaknya. Maka Allah ganti anak tersebut dengan seekor domba, dikarenakan Nabi Ibrahim telah lulus menjalani ujian. Maka begitulah ujian. Setiap perintah Allah mengandung ujian. Dan ujian yang paling berat adalah ujian yang menimpa para nabi. Adapun ujian kita sekarang sangatlah ringan sebenarnya. Hanya saja yang membuat berat adalah iman kita yang lemah, kecintaan kita yang tidak jujur kepada Allah. Disebutkan dalam hadis, para sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah,
"Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma hadhihi al-adhahi?" Apa maksud penyembelihan hewan kurban? Maka Nabi menjawab, "Sunnatu abikum Ibrahim." Sesungguhnya menyembelih hewan kurban adalah sunnah bapa kalian, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan sahabat bertanya kembali, apa pahala yang kita dapatkan dari menyembelih hewan kurban? Nabi menjawab, kalian mendapatkan pahala setiap rambut hewan yang kalian sembelih. Kalian mendapatkan pahala setiap helai rambut hewan yang kalian sembelih. Setiap helai rambut akan dibalas dengan kebaikan-kebaikan. Setiap bulu dari hewan yang disembelih akan dibalas dengan satu kebaikan. Ini menunjukkan keutamaan yang besar dari menyembelih hewan kurban. Satu rambutnya dibalas satu pahala. Sekarang coba kita bayangkan, contoh saja seekor kambing. Berapa rambut kambing itu yang ada di tubuh kambing? Berapa bulu sapi yang ada pada tubuh sapi? Atau berapa bulu onta? Itu menunjukkan sangat banyak balasan bagi orang-orang yang menyembelih hewan kurban. Satu bulu yang dibalas satu pahala, satu kebaikan, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini alasan yang kedua, kenapa kita tidak boleh malas menjalankan ibadah kurban. Alasan yang ketiga adalah menyembelih hewan kurban merupakan bentuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi Muhammad adalah Nabi yang sangat semangat berkurban. Sangat semangat berkurban. Bahkan Rasulullah ini disebutkan dalam hadis, sekali berkurban beliau menyembelih dua ekor sapi, 2 ekor kambing kibas, 2 ekor domba. Sekali berkorban beliau menyembelih 2 ekor domba. Padahal disebutkan dalam hadis, Nabi ketika itu ekonominya bukanlah kondisinya kaya. Bahkan disebutkan dalam hadis, Nabi tinggal di Madinah tidak merasakan kenyang dengan makanan gandum selama 3 hari berturut-turut. Bahkan Nabi disebutkan pernah selama sebulan penuh tidak hidup api di rumahnya. Tetapi selama Nabi tinggal di Madinah, lebih kurangnya sekitar 10 tahun tinggal di Madinah, Nabi tidak pernah meninggalkan ibadah kurban. Nabi selalu menyembelih hewan kurban. Padahal beliau kondisi ekonominya bukanlah orang yang kaya. Tetapi yang membuat beliau mampu menjalani ibadah kurban adalah kesemangatan menjalani perintah Allah dan berkurban di jalan Allah Jalla wa'ala. Ini alasan yang ketiga kenapa kita tidak boleh malas menjalankan ibadah kurban. Alasan yang keempat, kenapa kita tidak boleh malas menjalani ibadah kurban? Karena meninggalkan ibadah kurban atau menyembelih hewan kurban, meninggalkannya hukumnya makruh. Meninggalkannya hukumnya makruh. Sesuatu yang tidak disenangi, sesuatu yang tidak disukai seseorang meninggalkan ibadah kurban. Kenapa demikian? Dikarenakan disebutkan dalam hadis, Nabi pernah mencela orang yang meninggalkan ibadah kurban padahal dia mampu. Nabi mengatakan, man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqribanna musallana. Barang siapa yang mempunyai keluasan rezeki untuk berkurban, kemudian dia tidak mau berkurban, mungkin karena malas atau pelit atau bakhil
mengeluarkan hartanya untuk berkorban. Kalau dia tidak mau berkorban padahal mampu, maka Nabi mengatakan fala yaqrabanna, maka janganlah dia mendekati tempat penyembelihan hewan kurban kami. Jangan ikut nimbrung tempat nyembelihnya kami. Jangan dekat-dekat di tempat solatnya kami. Ini menunjukkan Nabi tidak suka dengan orang yang mampu berkorban tetapi dia meninggalkannya. Ini hukumnya kata para ulama makruh. Perbuatan yang makruh meninggalkan kurban padahal dia mampu. Kemudian alasan yang kelima, kenapa seseorang jangan malas meninggalkan atau jangan meninggalkan ibadah kurban, atau jangan bermalas-malasan meninggalkan ibadah kurban ini? Karena berkurban merupakan bukti ketakwaan seseorang. Jadi berkurban itu merupakan salah satu bukti ketakwaan seseorang. Disebutkan dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-37. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Bukanlah daging-daging onta ataupun sapi ataupun kambing dan darah-darahnya yang sampai kepada Allah, yang mencapai keridhaan Allah atau yang mencapai kepada Allah, tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kalian. Ketakwaan itulah yang sampai kepada Allah. Maka dalam menyembelih hewan kurban, yang sampai kepada Allah itu bukan dagingnya, bukan darahnya, tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kalian, kata Allah. Itu menunjukkan menyembelih hewan kurban adalah ketakwaan. Dan ketakwaan itulah yang sampai kepada Allah Jalla wa'ala. Dan juga firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-32, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah perintah Allah. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah. Kalau ditanya apa syiar Allah, di antara syiar Allah adalah menyembelih hewan kurban. Barang siapa yang mengagungkan penyembelihan hewan kurban, fa innaha min taqwal qulub, maka sungguh itu buah dari takwanya hati. Jadi orang yang bertakwa berdasarkan ayat ini adalah orang yang tidak berat menyembelih hewan kurban. Orang yang semangat menjalankan ibadah kurban. Kita sekarang saksikan kaum muslimin banyak yang berpura-pura fakir, banyak yang berpura-pura miskin, banyak yang berpura-pura tidak mampu untuk menyembelih hewan kurban. Tapi giliran membeli rumah, membeli kendaraan motor, membeli mobil, membeli perlengkapan rumah, dengan royalnya dia, dengan ringannya dia membeli tanpa hitung-hitungan. Tapi giliran untuk berkorban berhitung lama, berpikir panjang, dan itu pun tidak jadi berkorban dikarenakan bakhilnya dia, atau dia menyangka tentang Allah dengan sangkaan yang buruk. Dia mengira dengan kurban dia jatuh miskin. Dia mengira dengan berkorban hartanya akan habis. Padahal sebenarnya harta yang akan kekal abadi adalah harta yang dikeluarkan di jalan Allah Jalla wa'ala. Maka Syekh Muhammad Al-Amin As-Sinqiti dalam kitab Adwa'ul Bayan mengatakan, tidak sepantasnya seseorang yang mampu meninggalkan ibadah kurban. Dikarenakan Nabi seumur hidupnya ketika bertemu dengan Idul Adha tidak pernah meninggalkan ibadah kurban. Seorang Nabi yang telah dijamin masuk surga, yang telah dijamin diampuni dosa-dosanya, tidak pernah meninggalkan ibadah kurban selama dia bertemu dengan Idul Adha. Kemudian alasan yang keenam, kenapa seseorang tidak boleh malas menjalankan ibadah kurban ini? Karena kurban itu, kata para ulama, adalah ibadah harta yang paling utama.
Ibadah harta yang paling utama. Buktinya Allah sandingkan kurban dengan salat. Fasalli li rabbika wanhar. Dirikanlah salat karena Rabbmu dan berkurbanlah. Salat adalah ibadah jasad yang paling utama. Jadi ibadah jasad, anggota badan yang paling utama adalah salat. Adapun ibadah harta yang paling utama adalah mengeluarkan hartanya untuk disembelih sebagai kurban taqarrub kepada Allah Jalla wa Ala. Dan kurban ini termasuk sedekah. Dan sedekah itu merupakan bukti keimanan. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Was-sadaqatu burhan." Sedekah itu burhan. Burhan di sini maknanya bukti. Makanya ada sekarang orang namanya siapa? Pak Burhan namanya. Burhan itu artinya bukti. Bukti keimanan seseorang. Maka sedekah itu diantaranya dengan kurban, itu bukti dia orang beriman. Kalau dia benar beriman kepada Allah, dia tidak akan pelit untuk bersedekah, apalagi berkurban kepada Allah Jalla wa'ala. Dan ini menunjukkan kepada kita semua bahwasanya orang yang berkorban itu tanda orang-orang yang kuat imannya. Orang-orang yang yakin dengan balasan dari Allah. Dan dia yakin yang namanya sedekah itu tidak mengurangi harta seseorang. Dan justru sedekah itu menambah keberkahan harta seseorang. Kemudian yang ketujuh, kenapa seseorang tidak boleh malas menjalani ibadah kurban? Karena kemalasan dalam ibadah itu sifatnya orang munafikin. Orang munafik. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 142. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang-orang munafik itu, kata Allah, kalau beribadah untuk salat ataupun untuk ibadah kurban ataupun untuk ibadah-ibadah yang lainnya, kusala, mereka itu pemalas. Datang ibadah kurban malas, datang ibadah salat malas, datang ibadah haji malas juga berhaji, datang ibadah umrah malas juga berumrah. Padahal kalau dikatakan dia mampu, tidak, dia mampu. Lain ceritanya kalau dia tidak mampu, itu uzur buat dia. Maka orang-orang yang malas ibadah itu orang-orang yang memiliki kemunafikan dalam hatinya. Sehingga berbeda antara lisannya dengan perbuatannya. Kalau ditanya, apakah engkau mencintai Allah? Lisannya menjawab iya. Tapi prakteknya berbeda. Di antara praktek yang berbeda, ketika disuruh berkorban, dia tidak mau dan malas. Tapi kalau ditanya, cintakah kepada Allah? Dia katakan iya. Berbeda antara praktek perbuatannya dengan ucapan lisannya. Dan inilah yang disebut dengan kemunafikan yang ada dalam diri seseorang. Kemudian yang kedelapan, kenapa seseorang tidak boleh malas menjalankan ibadah kurban? Dikarenakan kurban itu tidak mesti dengan hewan yang mahal. Kalau orang sekarang beralasan kurban itu mahal, 3 jutaan, bahkan lebih, maka bisa berkurban dengan hewan yang lebih murah. Bahkan kami terakhir kemarin menanyakan, ada hewan itu yang bisa dikurbankan harganya cuma 500.000. Saking murahnya. Berkurban itu tidak mesti dengan hewan yang mahal. Berkurban itu ada, memang yang mahalnya ada, itu yang paling utama. Tapi kalau tidak mampu, boleh dengan hewan yang sederhana. Yang pertama, contoh hewan yang sederhana adalah kurban dengan kambing betina. Berkurban dengan kambing betina itu murah sekali.
Kalau ditanya boleh apa berkorban dengan kambing betina, jawabnya boleh. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nomor hadis 27.900. Nabi mengatakan, La yadurrukum dhukranan au inatha. Tidak masalah, kata Nabi, kalian menyembelih jantan atau betina. Tidak masalah, kata Nabi. Kenapa sekarang dipermasalahkan? Tidak masalah. Dan ternyata kambing betina itu yang umurnya setahun, kambing kacang ya, itu harganya bisa 500.000. Tidak sampai 3 juta. Ini namanya kurban minimalis namanya. Maka tidak ada alasan buat orang yang malas itu dengan harga yang mahal. Begitu juga yang kedua, kurban minimalis yang kedua itu domba. Domba itu boleh berumur 6 bulan. Domba umur 6 bulan itu sangat murah harganya. Antum kalau tanya, lebih mahal domba atau kambing Jawa? Jawabnya mahalah kambing Jawa. Ini sudahlah domba berumur 6 bulan. Ini kalau ditanya harganya lebih kurang sekitar 1 juta. Atau ada yang mengatakan 500.000 harganya. Ini kurban minimalis yang tidak ada alasan bagi orang sebenarnya untuk meninggalkan ibadah kurban. Kalau antum malu menyembelih kurban betina di masjid, antum potong sendiri di belakang rumah. Antum bagi-bagikan sendiri kalau bisa. Tapi kalau tidak bisa nyembelihnya sendiri, antum panggil saja tukang sembelih sendirian. Kambing seekor itu cukup 1 orang nyembelihnya, selesai. Kalau memang malu dibawa ke masjid kambing betinanya. Tetapi beribadah kepada Allah seharusnya tidak usah malu. Dikarenakan Allah tidak menilai zahir seseorang. Yang Allah nilai itu niat yang ada di dalam hatinya. Kemudian yang terakhir, yang ke-9, kenapa seseorang tidak boleh malas menjalankan ibadah kurban? Kalau yang ke-9, ibadah kurban itu boleh berhutang. Disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah, la haraj, tidak mengapa seorang muslim berhutang untuk berkurban, tidak mengapa. Selama dia memiliki keyakinan bisa melunasi hutangnya. Selama dia bisa melunasi hutangnya, boleh berhutang. Yang mungkin ketika bulan Zulhijjah ini ekonomi lagi sempit, mungkin lagi sempit. Walaupun lagi sempit sekarang, kalau dia yakin bisa berhutang dan bisa melunasinya, maka tidak masalah dia berhutang. Maka hendaknya kita semua bersemangatlah berkorban, menyembelih hewan kurban. Menyembelih hewan kurban itu hanya setahun sekali. Dulu Nabi Ibrahim diuji menyembelih putranya. Tetapi sekarang kita diuji hanya untuk menyembelih seekor kambing. Adakah semangat kita seperti Nabi Ibrahim? Yang mana Nabi Ibrahim tetap bersemangat menyembelih putranya karena perintah Allah. Sekarang Allah sudah tukar. Bukan menyembelih putranya, tetapi menyembelih kambing yang murah. Maka hendaknya kita semua lebih mudah menjalankan ibadah kurban ini sebagai bentuk kecintaan kepada Allah, dan sebagai bukti keimanan kepada Allah, dan sebagai bentuk menjalankan ketakwaan kepada Allah Jalla wa'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita semua, sehingga dimudahkan mentaatinya dan dimudahkan menjalankan perintah-perintahnya sampai bertemu dengan Allah Jalla wa'ala dengan pertemuan yang menggembirakan, pertemuan yang memuaskan, pertemuan yang menyenangkan hati-hati kita semua, dikarenakan kita telah mampu menjalankan perintah Allah Jalla wa'ala. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Naktafi bihadza. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.